Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Harus Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Menteri Pertahanan Safri Samsudin yang juga dikenal sebagai sahabat dekat dari Presiden Prabowo Subianto memberi bocoran yang mengejutkan sekaligus ini sangat menarik. Ini dengan catatan kalau ini bisa segera direalisasikan. Pemerintah itu akan merombak total semua direksi bank milik negara atau yang dikenal sebagai Bank Himbara, BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Dan bukan hanya sekedar merombak, tapi ini pemerintah katanya memutuskan tidak akan menggantinya dari kalangan internal dan BUMN. Jadi ini apa namanya? Ini tumpas atau babat habis ya. Bukan hanya potong satu generasi. Ya. Kalau satu generasi kan levelnya level direksi gitu aja yang dihabisin dan diambil darah segar di bawahnya. Tapi ini tidak, karena mereka ini yang di bawahnya juga yang sudah lama berkecimpung di bank-bank himbara ini, mereka ini adalah orang-orang lama yang sudah polluted. Ya. Presiden memerintahkan pergantian direksi Bank Himbara. Itu kata Safri Samsudin saat berpidato dalam acara retreat Persatuan Wartawan Indonesia di Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM Kementerian Pertahanan di Cibodas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Safri menjelaskan pergantian direksi Himbara dilakukan karena bank milik negara tersebut selama ini fokusnya hanya menyalurkan kredit ke Taipan dan pengusaha besar. Himbara itu lebih mementingkan pengusaha besar daripada pengusaha kecil, kata Safri. Penyaluran kredit Himbara ke sejumlah Taipan, namun hasilnya tidak dirasakan rakyat. Bank Himbara sudah menyalurkan kepada pengusaha. Kemana uang-uang itu? Kita wajib membela negara kita yang sedang dalam ancaman ekonomi ini, kata Safri. Menurut Safri, Presiden Prabowo ingin kedepannya fungsi bank BUMN berubah dengan lebih banyak menyalurkan kredit untuk rakyat. Menertibkan BUMN, tata kelola baru, kita melakukan talent scouting, kita tidak mengambil lagi mereka yang lama bercokol di BUMN, kita mengambil mereka yang punya kemampuan, praktisi, dan cinta tanah air. Langkah Presiden Prabowo melalui pernyataan Menteri Pertahanan Safri Samsudin ini jelas merupakan sinyal pergeseran paradigma atau paradigm shift ya, yang cukup radikal dalam mengelola perbankan plat merah ini. Nah, analisis ini menyentuh akar masalah ekonomi Indonesia, yakni dualisme akses permodalan. Keluhan Presiden mengenai penyaluran kredit yang lebih condong ke kelompok Taipan dibanding rakyat kecil ini didukung oleh data struktur di Indonesia ini ya, struktur kredit di Indonesia. Dan parahnya itu dilakukan oleh bank-bank himbara yang jelas tugasnya bukan hanya mencari untung, tapi juga menggerakkan perekonomian nasional dan juga tentu saja ini untuk mengengineering pengusaha UMKM supaya bisa naik kelas. Dan dengan begitu kesenjangan masyarakat itu makin berkurang. Di Indonesia ini kan seperti kalau situasinya ya, kita nyebutnya atau mungkin yang paling tepat mungkin ini meminjam lagu Haji Roma Irama itu, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, dan itu semua ditopang oleh data-data dari BPS, data perbankan, misalnya tabungan orang kaya yang makin kaya itu jumlahnya makin besar, dan itu hanya segelintir orang, sementara tabungan dari kelas menengah dan kelas bawah itu makin menyusut, itu jumlahnya makin sedikit. Tapi ini porsi yang terbesar dari rakyat Indonesia. Yang kaya siapa? Iya, Taipan-Taipan di Indonesia itu yang sekarang di Indonesia itu sudah menjadi oligarki dan mengendalikan kekuasaan. Mereka ini yang sekarang ini bisa kita sebut menjadi deep state ya, pemerintahan bayangan. Tapi walaupun pemerintahan bayangan, mereka ini jadi penguasa yang sesungguhnya. Siapa yang mau jadi bupati, wali kota, gubernur, anggota parlemen, bahkan presiden, itu yang menentukan itu adalah para Taipan-Taipan ini. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan yang bos-bosnya baru saja mundur ya, dan laporan tahunan perbankan, porsi kredit korporasi itu sering memakan porsi terbesar. Itu di atas 40 sampai 50%. Ya, biasanya alasannya efisiensi administratif, mengelola satu debitur triliunan rupiah jauh lebih mudah bagi bank daripada mengelola jutaan debitur mikro gitu ya. Belum lagi kalau debitur mikro ini katanya NPL-nya atau non performing loan, itu kredit macetnya katanya jauh jauh lebih besar potensinya dibandingkan dengan korporasi-korporasi besar gitu ya. Ya, ini yang selalu jadi alasan dari para direksi bank. Dan kita tahu selama ini akses UMKM itu
eh, untuk mendapatkan kredit dari perbankan kita, perbankan nasional itu milik pemerintah, milik negara itu terhambat. Meskipun katakanlah misalnya sebut Bank Rakyat Indonesia, BRI yang berfokus pada makro. Secara agregat nasional, porsi kredit UMKM masih tertahan di sekitaran 18 sampai 20%. Jauh di bawah target pemerintah yang ingin mencapai itu 30%. Padahal ini kan kita tahu ya, BRI ini awal berdirinya tahun berapa ya? Tahun 1895 kalau tidak seingat saya lah ya, di Purwokerto. Itu didirikan tujuannya untuk membantu para pedagang dan petani-petani kecil itu. Itu jadi ironis sekarang ketika sekarang berapa lebih dari hampir 100 tahun kemudian ternyata sudah bermetamorfosa menjadi perbankan yang fokusnya memberikan kredit kelompok-kelompok pengusaha besar yang selama ini dilawan oleh para pendiri awal dari BRI itu. Selalu kita mendengar banyak sekali komentar-komentar betapa UMKM itu susah banget untuk mendapatkan kredit di bank-bank pemerintah itu, termasuk Bank Rakyat Indonesia. Kenapa? Ya alasannya tadi nggak bankable begitu. Sementara ini yang benar-benar juga sangat membuat kita betul-betul masgul ya. Karena realitasnya sebenarnya kalau para Taipan yang kemudian dia bankable itu ternyata mereka juga jaminkannya itu dengan HGU, hak guna usaha dari lahan-lahan yang mereka peroleh dari pemerintah. Bayangkan ya, mereka mendapat hak guna usaha dari pemerintah, lahan-lahan yang sangat luas, bahkan ada satu kelompok yang katanya kelompok bisnis yang sampai 5,9 juta hektar, sementara rakyat kita banyak tidak punya lahan. Bahkan terbaru datanya jauh lebih besar, sampai 9 juta lebih, 9 juta hektar penguasaannya di satu korporasi saja. Dan kemudian HGU ini dijadikan agunan. Nah, tapi ini kan apa ya, secara etis ekonomis ini menciptakan lingkaran setan konsentrasi kekayaan, dan ironinya itu menggunakan lahan negara dan mendapatkan kredit dari bank-bank milik negara. Dengan modal HGU tadi mereka bisa mendapatkan pinjaman triliunan. Jadi satu orang bisa mendapatkan triliunan, sementara jutaan dari UMKM sama sekali mereka tidak bisa mendapatkannya ya. Dan ironisnya kalau dalam kasus Warra Taipan ini mereka mendapatkan HGU dari negara, artinya itu adalah tanah negara, dijaminkan untuk mendapat pinjaman triliunan dari bank-bank milik negara, dan uang negara itu digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Yang ironisnya rakyat di sekitar lahan tersebut tetap miskin, tidak punya akses permodalan, karena mereka tidak punya surat tanah untuk agunan, dan kemudian mereka menderita dampak-dampak dari pertambangan itu sendiri, mulai dari banjir, penyakit, dan sebagainya. Ini yang sekarang mulai ditertibkan oleh pemerintah melalui Satgas PKH, penertiban kawasan hutan. Jutaan lahan sudah disita dari situ ya. Saya mau baca datanya, ini per Januari 2026. Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto itu dilaporkan telah menguasai dan menertibkan kembali lahan kawasan hutan, ini terutama kebun sawit ilegal, sebanyak 4,09 juta hektar. Melampaui target awal yang hanya 3 juta hektar. Nah sekarang lahan-lahan sawit yang disita tadi diserahkan kepada kementerian terkait dan dikelola untuk kepentingan negara. Pengelolaannya sebagian lahan diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara. Dan ini kalau saya membaca-baca potensi kerugian selain tanah, Satgas juga itu menyelamatkan potensi kerugian negara yang besar dari aktivasi ilegal di kawasan tersebut. Jadi kan lebih baik begini-begini ini lahannya selain diserahkan PT Agrinas, kenapa nggak diserahkan kepada rakyat di situ? Dan ini mereka menjadi semacam plasma gitu yang mereka kemudian menjualnya kepada Agrinas Palma atau bagi hasil atau apapun lah namanya. Itu kan jauh lebih konkret ya kalau itu dilakukan. Rakyat kecil itu sering sekali terbentur tembok yang disebut sebagai not bankable. Itu selalu begitu ya alasannya ya. Dan prinsipnya itu 5C ya. Karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Nah, seringkali ini bank-bank itu hanya fokus pada kolateral, pada agunan. Bank Rakyat Indonesia misalnya ya, ini dia mencatatkan laba yang luar biasa dari sektor mikro. Nah, sektor mikro ini kan berarti dari rakyat kecil, UMKM, terus kemudian juga dari para pekerja migran gitu. Namun kalau kemudian profit tersebut kembali diputar untuk mendanai mega proyek korporasi yang tidak berdampak langsung pada rakyat, maka terjadi subsidi silang yang terbalik.
Padahal ya si miskin mensubsidi yang kaya, padahal mestinya si kaya yang mensubsidi si miskin. Tapi kan selalu beralasan bahwa ini perusahaan-perusahaan besar ini kan juga kemudian dia menciptakan lapangan pekerjaan, gitu ya. Data-data menunjukkan bahwa justru yang sekarang ini menyediakan lapangan pekerjaan yang besar, yang padat, sektornya padat karya itu adalah banyak UMKM gitu. Dan jangan lupa sekarang ini pertumbuhan ekonomi kita itu didorong oleh konsumsi domestik ya. Konsumsi domestik berarti rumah tangga. Jadi kalau rumah tangga ini bisa bekerja dengan baik, ya ekonomi Indonesia akan tumbuh. Dan lebih menyedihkan lagi kalau kita baca dari berbagai kasus itu kan Taipan itu diberikan fasilitas yang sangat besar, dan ketika misalnya kreditnya macet, ya ada restrukturisasi itu ya, saat macet ini ya, mereka alasannya ya ini terlalu besar nih untuk kalau sampai mereka jatuh gitu ya, dampaknya sangat besar gitu. Sementara rakyat kecil ya kalau menghadapi situasi seperti ini mereka malah langsung menghadapi penyitaan aset jika gagal bayar. Jadi menarik kalau pemerintah kemudian melakukan misalnya pemutihan terhadap UMKM ya, gagal ya mesti dilakukan semacam itu, apa boleh buat kan. Dan ini kan kalau toh mereka kemudian gagal bayar itu uangnya juga dimakan oleh mereka saja. Tapi kalau para Taipan ini kan kalau mereka gagal bayar ini uangnya bisa dipindahkan ke negara lain, di perusahaan-perusahaan cangkang mereka, atau di rekening-rekening tersembunyi mereka di berbagai negara lain, dan kemudian yang menikmati kekayaan juga mereka, dan ini lebih pada gaya hidup. Lebih sedih lagi kalau kemudian ternyata ini uang-uang yang mereka peroleh ini digunakan untuk berternak kekuasaan, yang seperti saya sebutkan di berbagai daerah ini banyak sekali siapapun yang menjadi penguasa di situ, menjadi bupati, wali kota, bahkan sampai gubernur, itu ya hanya satu perusahaan yang menentukan. Misalnya di Lampung itu Sugar Group misalnya, itu dia sangat berkuasa itu ya. Jadi siapapun yang akan jadi kepala daerah di sana mesti deal dengan mereka gitu. Nah ini menarik karena itu saya sampaikan tadinya bahwa tumpas habis ya, tumpas satu generasi, oh lebih dari tumpas bersih lah. Ini tumpas pring dapur ya kalau kemudian nggak dipakai juga yang di bawahnya gitu. Ini semacam apa ya, clean sweep gitu ya, sapu bersih. Jadi kalau Pak Prabowo menyatakan bahwa mengambil direksi dari luar BUMN dengan syarat nasionalis dan berpihak kepada rakyat, memang ini akan berdampak yang luar biasa ya. Jadi tadi jelas bahwa keberpihakan akan berubah dan sebagainya. Ini membawa beberapa implikasi ini. Yang paling penting sebenarnya memutus mata rantai oligarki, karena saya tadi kan menyebutkan bahwa oligarki di Indonesia itu bukan lagi semata-mata menguasai sektor bisnis, tapi mereka juga menguasai politik. Ini eranya beda dengan arahnya Pak Harto misalnya. Pak Harto dulu karena Taipan oligarki itu tunduk di bawah kontrol dari penguasa, walaupun kemudian itu juga banyak sekali dikritik kan. Kalau eranya Pak Harto kan dikenal namanya trilogi pembangunan ya, itu stabilitas politik, kemudian pemerataan pertumbuhan, dan kemudian trickle down effect. Nah, yang dua ini jalan, stabilitas dengan penyederhanaan partai, kemudian ini pertumbuhan ini menumbuhkan. Nah, ini yang mungkin catatan negatifnya, karena ini dibesarkan adalah kelompok-kelompok pengusaha Taipan ya itu. Sementara kemudian trickle down effect-nya nggak pasti terwujudkan kan. Ingat pada saat akhir masa jabatannya Pak Harto di kelompok Jimbaran ini, para Taipan Indonesia dulu yang di situ tokohnya ada Lim Sulyong gitu ya, dan banyak tokoh-tokoh lain sekarang mungkin saya kira ada seperti Lipo, ada Sinarmas dan sebagainya. Dan ketika mereka diminta pada waktu itu oleh Pak Harto untuk menyisihkan 2,5% dari kekayaannya untuk kelompok-kelompok UMKM, mereka kan menolak ketika mereka tahu bahwa Pak Harto sudah tidak kuat lagi. Potongan 2,5% ini kan kalau dalam Islam ini diambil sebagai zakat mal gitu ya. Tapi sebenarnya kalau menggunakan ajaran di kalangan kaum Kristiani lebih gede lagi loh, ini perpuluhan ya jumlahnya. Nah mereka nggak mau pada waktu itu ya. Nah dengan diputus tadi ya, ditumpas kelor tadi ya, ditumpas pring sedapur bahwa itu nggak diambil dari dalam internal BUMN, ini kan bisa memutus mata rantai oligarki. Karena direksi internal itu seringkali mereka itu sudah menjadi bagian dari jejaring tadi, balas budi ya, cashback yang sangat besar gitu ya, dengan nasabah kakap ini. Selain itu juga ada kepentingan politik lama ya. Sementara kalau orang luar yang diambil profesional, akademisi, aktivis ekonomi rakyat, itu diharapkan itu membawa fresh perspektif. Dan indikator kerjanya berarti indikator kinerja maksud saya,
atau KPI-nya itu ini nanti terwujud, kalau KPI direksi Himbara itu tidak boleh lagi hanya bicara soal laba bersih, tapi berapa juta rakyat yang berhasil naik kelas dan berapa besar rasio Gini atau Gini rasio yang berhasil ditekan melalui penyaluran kredit. Jadi ini bukan lagi instrumen bisnis yang hanya berpikir tentang bisnis, tapi sebenarnya di balik itu hanya menguntungkan kelompok-kelompok taipan oligarki tadi. Nah, memang ada risikonya ya dengan mengambil orang-orang dari luar ini. Mereka mesti dipastikan bahwa sosok dari luar ini memahami manajemen risiko perbankan, ya agar bank itu tidak kolaps karena penyaluran kredit yang terlalu bersemangat tanpa perhitungan teknis yang matang. Nah, kemarin kan kita juga ingat ya bagaimana ketika Menteri Keuangan Purbaya dia menarik uang dari Bank Indonesia 200 triliun dan disalurkan kepada bank-bank himbara, kan dia juga menyatakan jangan diberikan kepada para konglomerat gitu ya. Ya tapi bagi para banker itu jelas mereka merasa wah ini risikonya terlalu tinggi kalau kita berikan kepada rakyat yang nggak bankable gitu. Sementara kalau pada para taipan itu kan risikonya jelas dan cashback-nya yang paling penting itu juga jelas juga. Jadi sekali lagi kalau ini dilakukan benar dilakukan oleh Presiden Prabowo, ya ini adalah upaya redistribusi aset dan modal. Jadi kalau Himbara ini direksinya benar-benar dibabat dan difokuskan kembali ke hitohnya sebagai bank rakyat, sebagaimana terutama BRI, bank berdirinya BRI di Purwokerto kurang dari 100, lebih dari 100 dong ya. Ini tahun 2025, tahun 1895 ya lebih dari 100 tahun. Oh, sorry, jadi berarti berapa? Udah 130 tahun. Sorry, tadi saya nyatakannya kurang dari 100 tahun. Sudah 130 tahun. Ya ini dominasi Taipan terhadap likuiditas nasional akan berkurang dan ini yang kita sebut sebagai perang melawan crony kapitalisme. Jadi ini sekali lagi kalau Prabowo, kita mesti nyebut ini sekali lagi karena ini kan baru pernyataan dari Menteri Pertahanan. Kalau ini diwujudkan ya Prabowo dalam hal ini ya maksud saya dia nggak bisa lagi disebut omon-omon gitu ya. Karena apa? Karena ini sekarang berarti ada semacam keberpihakan ideologis kepada pro wong cilik gitu ya. Jadi mereka-mereka yang masuk ke perbankan Himbara itu nanti harus ya sosok-sosok yang tidak hanya melihat perbankan sebagai mesin pencari laba, yang profit oriented, tapi sebagai alat kedaulatan ekonomi. Jadi memang orang-orang yang harus nasionalis ini ya. Mereka harus berani mengambil risiko untuk membiayai sektor produktif rakyat, petani, nelayan, buruh, yang selama dianggap tidak bankable. Dan saya kira ini harus ada juga political will dari pemerintah. Kalau ternyata memang tidak ada niat jahat, tidak ada mens rea, tidak ada main-main di situ, direksi ini tidak boleh dikriminalisasi oleh KPK, polisi ataupun jaksa. Pemerintah harus pasang badan terhadap mereka selama memang betul-betul yang dilakukan benar. Yang kedua, kita bisa melihat ini sebagai langkah yang berani memutus mata rantai kroni kapitalisme yang seperti saya sebut tadi ya. Dan mereka-mereka ini harus seperti itu ya. Ini dibutuhkan keberanian untuk meninjau ulang kembali kredit-kredit raksasa yang berbasis agunan HGU. Direksi baru itu harus mampu berkata tidak pada tekanan politik. Nah, kan biasanya ini kemudian para Taipan ini bukan hanya mereka yang main, pasti nanti ada bintang-bintang itu entah dari polisi atau dari tentara seperti yang pernah dikatakan oleh Pak Prabowo, dari DPR dan sebagainya yang menekan bank-bank Himbara, direksi Bank Himbara dan ingin menggunakan bank negara itu sebagai ATM pribadi mereka. Nah, saya kira ini juga kemudian para direksi itu juga harus punya mindset mereka ini sebagai inovator keuangan. Ya karena rakyat kecil sering tidak punya agunan fisik, direksi itu harus yang baru nanti itu harus melek teknologi. Mereka harus bisa menerapkan alternatif kredit scoring misalnya ya. Melihat kedisiplinan membayar listrik atau pulsa. Misalnya kita lihat itu sebagai sertifikat tanah. Kan bisa dilihat ya misalnya, oh ternyata dia bayar listriknya itu nggak pernah nunggak, nggak pernah dicabut itu. Apalagi sekarang kan, kalau sekarang pulsa ya misalnya itu. Apalagi misalnya, ya banyaklah yang bisa menjadi indikator bahwa dia ini adalah seorang debitur yang disiplin. Jadi nggak harus dengan tanah atau bangunan. Sehingga dengan begitu akses modal itu jauh menjadi lebih inklusif. Jadi kalau saya mencoba memahami ini kan Pak Prabowo itu kan tentu punya keinginan agar mengambil orang-orang dari luar BUMN. Tujuannya adalah sosok ini tidak memiliki kaitan lama dengan sistem lama, tidak polluted lagi ya. Mereka harus memiliki rekam jejak yang bersih dari pengaruh lobby-lobby kelompok ekonomi tertentu. Apakah ada orang seperti itu? Banyak.
Saya kira ini orang yang masih berpikir secara nasionalis, dan dia juga cukup profesional. Mereka orang-orang seperti ini justru sekarang kan nggak punya kesempatan, mereka disingkirkan. Direksi ini juga mereka harus memahami ini ya, yang karena tadi kan dikatakan oleh Pak Syafri Samsudin ini supaya supaya tidak lagi modal itu hanya mengalir ke kelompok-kelompok Taipan, kelompok pengusaha besar, dan kemudian juga ini tujuannya tentu saja untuk menumbuhkan perekonomian dan juga mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin gitu. Kalau memang itu yang terjadi nanti kalau kredit itu lebih menyebar kepada rakyat yang lebih masif, kan ini akan memperkuat ekonomi rakyat dan juga daya beli masyarakat akan naik. Nah, jika daya beli naik, kan ekonomi nasional juga akan tumbuh secara organik tanpa harus bergantung pada utang luar negeri atau investasi asing yang realitasnya itu sering hanya menguntungkan segelintir orang. Jadi kita bisa menyimpulkan atau menduga, sekali lagi jika itu betul-betul diwujudkan, bukan omon-omon, maka perombakan direksi ini bukan sekedar rotasi jabatan, melainkan upaya apa ya, kita pilih kalimat yang tepat ya, macam dekolonisasi perbankan nasional ya. Bank milik negara itu harus berhenti menjadi pelayan bagi yang sudah kaya dan mulai menjadi pelindung bagi yang sedang berjuang. Bukan hanya pelindung tapi pendamping mereka yang sedang berjuang. Anda mesti kenapa sih menggunakan istilah dekolonisasi perbankan? Ini dalam konteks ini bukan kita melawan penjajah secara fisik dari luar negeri, tapi melainkan upaya untuk memerdekakan sistem perbankan nasional dari struktur dan mentalitas warisan kolonial. Kolonial ini rezim lama yang masih membelenggu ekonomi kita. Nah, saya tadi menyinggung kan soal bahwa sudah menggunakan HGU sebagai jaminan, itu HGU itu adalah milik negara, dan kemudian mendapatkan uang dari bank-bank negara, bank-bank milik negara, dan kemudian digunakan untuk mengeruk lagi sumber daya alam yang dimiliki negara, ya, yakni dengan ekonomi ekstraktif. Jadi kalau ditanya apa kira-kira dekolonisasi perbankan itu ya, saya sih berpikirnya gini, setidaknya ada 3 poin utama ya. Pada masa yang lama gitu, masalah kolonial, tapi kolonial itu bukan Belanda ya, terlalu jauh. Kalau bentuk kolonialisasi di era kemerdekaan lah ya. Kan bank-bank itu didirikan itu hanya cara berpikirnya untuk membiayai pengusaha besar. Ya, tuan tanah, perkebunan yang mengeruk kekayaan alam di Indonesia untuk dibawa keluar. Ini kalau zaman Belanda gitu. Dan kemudian kan muncul BRI di era pemerintahan Belanda pada tahun 1895 yang memang maksudnya untuk membantu kelompok-kelompok ini lagi ya, kelompok-kelompok yang marginal ini. Nah, realitasnya sekarang ternyata bank BUMN lebih suka membiayai Taipan, pemilik HGU triliunan rupiah, sementara petani kecil itu kesulitan meminjam uang 5 juta aja, itu susah. Ini namanya yang saya sebut sebagai struktur yang masih kolonial itu. Jadi dekolonisasi yang saya maksud adalah mengubah aliran modal agar tidak hanya memutar di segelintir orang, yang kemudian bisnisnya ekstraktif industri, tapi menyebar ke akar rumput. Jadi ini lebih inklusif. Kemudian yang kedua itu menghapus mentalitas agunan sentris. Saya sebut sebagai analoginya adalah feodalisme modal. Dalam sistem perbankan yang lama dan sangat kaku, hanya yang punya tanah dan bangunan yang boleh meminjam uang. Kolateral ini ya. Ini adalah mentalitas feodal. Rakyat yang tidak punya aset fisik, meskipun mereka pekerja keras dan jujur, langsung tersingkir. Jadi kita harus lakukan dekolonisasi. Perbankan harus mulai menggunakan kepercayaan, potensi masa depan, dan data perilaku dalam ini perilaku digital yang saya maksud sebagai pengganti agunan fisik. Ini adalah bentuk kemerdekaan akses bagi rakyat yang tidak lahir dari keluarga kaya. Ketiga, kemandirian dari tekanan oligarki. Dekolonisasi berarti memastikan bank negara bekerja untuk agenda nasional, bukan agenda pemegang modal besar atau kepentingan asing. Saat ini Anda pasti sama-sama tahulah, banyak bank seringkali terjebak dalam penjajahan kepentingan, di mana kebijakan kredit disetir oleh lobby-lobby kelompok kuat, termasuk di sini oligarki. Dan oligarki itu adalah mulai dari Taipan, politisi, dan juga pejabat-pejabat pemerintahan, dan juga aparat penegak hukum, dan juga kalangan TNI. Jadi kalau mau melakukan dekolonisasi terhadap perbankan, direksinya yang dipilih mereka yang nasionalis, yang akan menempatkan kedaulatan ekonomi rakyat sebagai prioritas tertinggi. Bahkan jika itu berarti laba bank sedikit berkurang demi pemerataan ekonomi, nggak ada masalah gitu. Bahkan tadi saya mengasalkan kalau ternyata kemudian banyak terjadi NPL-nya tinggi, non performing loan-nya tinggi karena banyak sekali kredit macet di kalangan rakyat. Ya kalangan rakyat paling untuk makan anak dan anak dan istrinya ya.
bukan kemudian dipindahkan ke luar negeri dan sebagainya. Tapi untuk mengurangi itu tentu perbankan juga itu harus ada yang bisa melakukan pendampingan terhadap mereka-mereka ini. Dan sejak awal seleksinya memang juga harus pada mereka-mereka yang punya track record yang baik tadi gitu ya. Jadi menarik kalau memang betul terjadi ini satu tahap yang dilakukan oleh pemerintah. Kita akan tagih yang lain-lain sesuai dengan janji, dan juga yang paling penting itu adalah kan paradigma dari Pak Prabowo yang menyatakan bahwa semua kekayaan negara itu harus maksimal mungkin digunakan untuk mensejahterakan rakyat sebagaimana amanat dari konstitusi kita. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.